Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elizabeth Tri Juliana Kandakon dari kelas IK 23B dengan NIM 231011043. Yang terhormat, Bapak Jeffrey Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Nah, latar belakang. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pengelolaan data yang efektif dan aman merupakan hal yang sangat penting. Setiap departemen atau tim dalam organisasi seringkali memerlukan akses ke direktori bersama untuk mendukung kolaborasi dalam proyek atau aktivitas sehari-hari. Namun, tidak semua tim atau individu memerlukan akses penuh terhadap semua data. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengatur perizinan akses sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Sistem direktori di Linux menyediakan fitur manajemen akses berbasis grup dan izin write, read, eksekutif atau RWX yang dimana memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur. Dengan memanfaatkan fitur ini, organisasi dapat menentukan tingkat akses yang berbeda untuk setiap tim atau individu, sehingga data sensitif dapat tetap terlindungi sambil mendukung kolaborasi yang efisien. Selain itu, penggunaan fitur tambahan seperti sticky bit pada direktori bersama dapat mencegah pengguna lain untuk menghapus file yang bukan miliknya, meningkatkan keamanan data dalam lingkungan kolaboratif. Implementasi sistem ini tidak hanya relevan untuk perusahaan, tetapi juga untuk institusi pendidikan, penelitian, atau organisasi lainnya yang membutuhkan pengelolaan akses berbasis tim. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu pertama, mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX. Kedua, membatasi akses ke subdirektori untuk anggota grup tertentu. Ketiga, menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Manfaat. Berikut adalah manfaat dari implementasi sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Pertama, keamanan data. Melindungi file dari akses atau perubahan tidak sah. Yang kedua, pengelolaan akses terstruktur. Memastikan setiap tim hanya mengakses data yang relevan. Ketiga, efisiensi kerja tim. Mendukung kolaborasi tanpa hambatan. Keempat, mengurangi risiko kehilangan data. Mencegah penghapusan atau perubahan data secara tidak sengaja. Kelima, fleksibilitas. Dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi dan proyek. Dan yang terakhir, kemudahan pemantauan, mempermudah pengawasan aktivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan. Nah, deskripsi proyek. Membuat sistem direktori di Linux, di mana beberapa tim dapat mengakses direktori secara bersama, tetapi dengan tingkat akses yang terbatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anda dapat menggunakan grup pengguna untuk mengatur perizinan direktori secara terstruktur. Proyek ini dapat diterapkan pada berbagai kasus seperti pengaturan akses pada direktori, proyek perusahaan, area kerja kolaboratif untuk departemen, atau penyimpanan data untuk proyek penelitian. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaan proyek berjudul membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Terdapat 8 langkah, yaitu pertama, ketikkan di terminal Linux, Ubuntu atau Linux Mint, script session log atau kalian bisa mengubah session menjadi sesi atau session log 2. Session 2.log
Kedua, buat struktur direktori utama. Ketiga, membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Keempat, tambahkan pengguna ke grup. Kelima, tetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Keenam, atur izin pada direktori tim. 7. Terapkan sticky bit pada direktori bersama. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir, uji akses pengguna. Pertama, ketikkan di terminal Linux Ubuntu atau Linux Mint sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan dengan kode atau perintah script session 2.log atau session.log, di mana kegunaan script session 2.log ini adalah mencatat seluruh aktivitas atau peristiwa yang terjadi di terminal. Kedua, buat struktur direktori utama. Untuk membuat direktori utama yang bersih subdirektori, perintah atau kodenya dapat ditulis adalah mkdir garis datar p garis miring home garis miring dance garis miring 231011043 garis miring kurung kurawal grup A, grup B, grup C, share tutup kurung kurawal, di mana penjelasan terkait kodenya antara lain sebagai berikut. Mkdir atau make directory artinya membuat direktori yang ditentukan beserta semua direktori induk yang diperlukan. Yang kedua, garis miring home, garis miring dance, garis miring 231011043 merupakan jalur direktori induk yang akan digunakan sebagai dasar untuk direktori yang baru. Dan yang terakhir, garis miring buka kurung kurawal grup A, grup B, grup C, dan share tutup kurung kurawal. Sintaks ini disebut dengan brace expansion, di mana sintaks ini menghasilkan subdirektori sebanyak 4, yaitu grup A, grup B, grup C, dan share di dalam direktori utama, yaitu NIM saya sendiri, yaitu 23.101.1043. Yang ketiga, buat grup pengguna untuk masing-masing tim. Untuk membuat grup pengguna untuk masing-masing tim atau grup, gunakan perintah sudo group add grup A, sudo group add grup B, sudo group add grup C, dan yang terakhir sudo group add share, di mana perintah sudo atau super user do adalah perintah menjalankan perintah atau kode menjalankan perintah sebagai root, di mana pengguna super dengan hak penuh di sistem. Perintah group add yaitu perintah mendapatkan grup baru pada sistem Linux, dan terakhir grup A, grup B, grup C, dan shared merupakan nama grup yang baru dibuat. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait gambar. Di samping terlihat ada 4 grup yang dibuat, yaitu grup A dengan ID grup 1017, grup B dengan ID grup 10188, grup C dengan ID grup 1019, dan yang terakhir shared dengan ID grup 1020. Dan yang keempat, tambahkan pengguna ke grup. Nah, di sini untuk menambahkan pengguna ke grup, kita menggunakan kode yaitu user add Alice. Nah, di sini saya menggunakan 6 pengguna, yaitu Alice, Eda, Roni, Muas, Citra, Fahrul. Nah, ketika ke-6 ini sudah ditambahkan ke dalam terminal atau sistem operasi, kita juga harus mendapatkannya di dalam grup share. Jadi semua atau ke-6 pengguna ini ditambahkan ke dalam grup share. Nah, ketika ingin menampilkan
letak atau penempatan pengguna di mana saja di dalam grup, kalian bisa menggunakan perintah yaitu getAndGroup, tergantung dari grup yang ingin kalian lihat. Nah, di sini dapat kita lihat, pertama saya menggunakan getAndGroup A. Grup A yang menampilkan grup A itu terdiri dari Alice dan Eda, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk melindungi pengguna dari akses orang lain atau pengguna lain, kita bisa menetapkan password dengan kode passwd. Langkah ke-6 yaitu atur izin pada direktori tim. Untuk mengatur izin pada direktori tim atau grup, gunakan perintah chmod 770. Perintah chmod ini berfungsi sebagai mengubah izin akses pada direktori dan file Linux, dan 770 adalah kode numerik yang menunjukkan izin akses yang diberikan pada direktori atau file. Angka ini terdiri dari 3 digit yang masing-masing mewakili izin untuk pemilik atau owner, grup atau group, dan lainnya atau others. Jadi, dengan menggunakan perintah seperti di gambar, mempunyai fungsi memberikan izin penuh untuk menulis, membaca, dan mengeksekusi atau read, write, execute kepada pemilik dan grup, tetapi tidak memberikan izin apapun kepada pengguna yang lain. Nah, yang ketujuh, terapkan sticky bit pada direktori bersama. Perintah ini memberikan akses penuh RWX pada semua pengguna dan mengaktifkan sticky bit. Sticky bit memastikan hanya pemilik file yang dapat menghapus atau merubah file mereka. Meskipun direktorinya bersifat bersama, direktori shared aman untuk penggunaan bersama dengan mengaktifkan sticky bit. Nah, yang terakhir, uji akses. Nah, pada gambar pertama ini, saya melakukan uji akses terhadap user Alice. Login menggunakan user Alice merupakan anggota grup A. Berdasarkan gambar di samping, user Alice memiliki akses penuh pada grup A karena bisa menulis di grup A, dan user Alice hanya bisa membaca direktori share. Nah, yang kedua, saya melakukan uji akses terhadap pengguna Citra, di mana user Citra melakukan login. Nah, yang dimana user Citra ini merupakan anggota grup C. Berdasarkan gambar di bawah, user Citra memiliki akses penuh terhadap atau pada grupnya sendiri dan bisa menulis pada grupnya sendiri. Tetapi user Citra hanya bisa membaca direktori share. Dan yang terakhir, saya melakukan pengujian terhadap user Muas yang merupakan anggota grup B. Nah, berdasarkan gambar di samping, user Muas memiliki akses penuh pada direktorinya sendiri, yaitu grup B, dan dia bisa membuat file atau menulis file di grupnya, tetapi hanya bisa membaca pada direktori share. Nah, yang terakhir, setelah melakukan pembahasan terkait 8 langkah yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem direktori dengan akses terbatas di Linux adalah solusi yang efisien untuk memastikan pengolahan data yang aman dan teratur dalam lingkungan kerja kolaboratif. Dengan memanfaatkan pengaturan izin berdasarkan grup, penggunaan fitur sticky bit, serta pengolahan akses yang terstruktur, sistem ini mampu meningkatkan keamanan data sekaligus mendukung efektivitas kerja tim. Selain itu, fleksibilitasnya memungkinkan sistem ini digunakan di berbagai organisasi
menjadikannya alat penting untuk menciptakan kolaborasi yang aman dan efisien. Itulah tadi pembahasan atau penjelasan saya terkait membuat direktori untuk akses terbatas terhadap beberapa tim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.